Kenapa? Mau hujan ulang tidak apa-apa bertahan di sini Pak Herman. Oh, tidak, Pak. Apa Tidak. sudah masuk di sini? Ini Ibu host juga masa orang habis hujan dia kasih masuk lagi. Selama Ya. waktu pelaksanaan episode berarti apa nomor? Oke, mohon izin Pak Ibu Mentor, Ibu Zubaida. Ya, oke baik. Mohon izin Pak Penguji, kita bisa mulai. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sehat Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Isnaini Ramadan SOS MM selaku coach. Yang kami hormati Ibu Zubaida Aka Rasid SPD selaku mentor. Selamat datang Ibu. Dan yang kami banggakan Pak Tri Hari Indra SPD selaku penyaji pada seminar kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Isnaini Ramadan selaku moderator untuk memandu jalannya seminar. Kepada Ibu Isna kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Pak Penguji, Pak Rian dari BPSDM. Yang kami hormati Ibu Subaida selaku mentor dari Pak Tri. Yang kami hormati Ibu host Pak Tri. Yang kami hormati saudara penyaji Pak Tri. Langsung saja ya Pak ya, singkat padat jelas. Kegiatan lalu output Pak, nilai-nilainya tidak usah dijelaskan. Ya Pak Tri ya, langsung silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Rian selaku penguji, Ibu Isnaini selaku coach, Ibu Zubaida Aka Rasid selaku mentor, dan Ibu Reski selaku host. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melaporkan pelaksanaan aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari kerja dengan judul Edukasi Penguatan Muatan Lokal dalam Kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini melalui fokus group discussion responsif penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Goa. Adapun dalam aktualisasi ini yang telah dilaksanakan yaitu ada 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Kedua, persiapan fokus group discussion tentang rendahnya penguatan muatan lokal dalam KTSP PAUD. Ketiga, kolaborasi dengan panitia sosialisasi penjaminan mutu pendidikan terkait keikutsertaan pelaksanaan FGD dalam kegiatan sosialisasi. Dan yang keempat, pelaksanaan FGD tentang rendahnya integrasi muatan lokal dalam KTSP pada satuan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan edukasi muatan lokal melalui FGD yang telah dilaksanakan pada kegiatan 4. Masuk kepada tahapan 1 kegiatan 1 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait implementasi pelaksanaan aktualisasi. Output dari ini yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor dan tentu saja ada notulensi berupa transkrip rekaman dari dari hasil kegiatan konsultasi ini. Yang kedua, lanjut ke tahapan kedua yaitu meminta saran kepada seksi kurikulum. Outputnya itu adanya saran dan dukungan serta masukan dari kepala seksi kurikulum. Kenapa kepala seksi kurikulum? Karena
kepala sekretaris kurikulum adalah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam muatan lokal di KTSP, PAUD, dan PNF. Yang selanjutnya itu mencari dan mengumpulkan referensi serta data pendukung terkait rancangan kegiatan yang akan diaktualisasikan. Output dari tahapan kegiatan ini yaitu petunjuk pelaksanaan FGD. Yang selanjutnya pada kegiatan 2 di tahap 1 yaitu membentuk tim FGD. Tim FGD yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman sesama staf. Dan outputnya dari tahapan kegiatan ini yaitu terbentuknya tim FGD. Kegiatan kedua pada tahap 2 pada kegiatan kedua yaitu melakukan persiapan kelompok peserta FGD. Dalam persiapan kelompok ini mengambil data-data dari Dapodik terkait peserta yang FGD yang akan diundang dalam pelaksanaannya nanti. Tentu saja output dari kegiatan ini yaitu peserta FGD telah ditentukan. Lanjut pada tahap 3 dari kegiatan kedua menyusun materi pengembangan muatan lokal dalam KTSP yang akan dipaparkan dalam FGD. Untuk kegiatannya itu tersedianya materi pengembangan muatan lokal. Lanjut ke kegiatan ketiga, tahap 1 menyusun agenda kegiatan pelaksana FGD dalam kegiatan sosialisasi penjaminan pendidikan. Outputnya di sini yaitu adanya agenda agenda kegiatan. Lanjut ke tahap 2 yaitu mengkomunikasikan dan mengajukan agenda yang telah disusun sebelumnya kepada tim sosialisasi penjaminan mutu. Outputnya yaitu disetujuinya agenda FGD di kegiatan sosialisasi PMP. Lanjut ke tahap ketiga itu membuat fakta integritas terkait komitmen pelaksanaan FGD dalam kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan. Outputnya yaitu adanya fakta integritas sebagai komitmen peserta dalam melaksanakan FGD. Lanjut pada kegiatan keempat, tahap 1 melakukan persiapan sebelum kegiatan acara. Di sini outputnya yaitu surat undangan peserta dan ruangan siap digunakan. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu melaksanakan pembukaan dan kegiatan inti FGD. Outputnya itu terlaksana kegiatan pembukaan dan inti FGD. Lanjut ke tahap berikutnya itu melaksanakan penutupan di kegiatan sosialisasi penjaminan mutu. Outputnya itu adanya kesimpulan dari pelaksanaan FGD. Lanjut ke kegiatan kelima ya pada tahap 1 ini yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner. Output dari tahapan kegiatan ini yaitu lembar kuesioner. Tahap berikutnya itu membuat Google Form sebagai media kuesioner. Outputnya yaitu adanya Google Form sebagai media kuesioner. Tahap ketiga itu menginformasikan dan mengirimkan link untuk pengisian kuesioner. Hasil dari tahapan ini yaitu tersampainya informasi tentang pengisian kuesioner. Tahap terakhir yaitu menganalisis data kuesioner. Pada menganalisis data ini menggunakan beberapa aplikasi, yaitu diantaranya Statkal untuk memproyeksikan diagram dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dalam hal ini peserta FGD. Outputnya itu berupa dokumen hasil dan analisis data kuesioner pelaksanaan FGD. Kesimpulan dari pelaksanaan aktualisasi ini yaitu pelaksanaan aktualisasi memberikan manfaat bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan muatan lokal pada kurikulum masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya pengembangan kurikulum diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di pendidikan anak usia dini. Rencana tindak lanjut yaitu menyerahkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan FGD ke tim penjaminan mutu pendidikan sebagai masukan dalam peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya itu mencari referensi metode yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya itu memanfaatkan teknologi seperti Google Form dalam mempercepat pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dan selanjutnya itu tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pamong belajar. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop share, Pak. Baik, Ibu, silakan Ibu Zubaidah untuk memberikan penguatan dan dukungan kepada Pak Tri atas apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Tri. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian selaku penguji, kemudian Ibu Isnaini Ramadhani sebagai coach, dan host hari ini adalah Ibu Reski Aliani. Dan saya banggakan yaitu peserta Latsar Bapak Tri Hari Indra SPD
yang juga selaku staf di bidang PAUD, yaitu sebagai PAMO. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selaku mentor dari Pak Trihari. Dan melalui kesempatan ini sesuai judul aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Trihari tentang edukasi penguatan muatan lokal dalam kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini melalui forum grup discussion responsif penjaminan mutu pendidikan anak usia dini di Kabupaten Buol. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa yang saya ingin sampaikan khususnya kepada Pak Hari tentang apa yang sudah menjadi aktualisasi yang disampaikan, bahwa dengan adanya pelaksanaan penguatan muatan lokal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini di satuan pendidikan melalui FGD atau merupakan salah satu langkah dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan khususnya di bidang PAUD atau anak usia dini. Ke depan diharapkan hal ini dapat juga digunakan dalam penguatan pada pendidikan non formal khususnya di bidang PAUD, yaitu tentang pendidikan kesetaraan atau yang biasa dikenal dengan program paket A, paket B, dan paket C. Kemudian yang selanjutnya dalam kegiatan pengembangan muatan lokal ini juga sangat selaras dengan program tim pengembangan kurikulum tingkat Kabupaten Buol yang sementara ini sedang merancang peraturan bupati tentang pelaksanaan atau pemberlakuan kurikulum muatan lokal di daerah dengan menggunakan bahasa daerah Buol. Yang selanjutnya sehubungan dengan tindak lanjut peserta yang akan menggunakan teknologi Google Form dengan tindak lanjut akan menggunakan Google Form dalam mempercepat pengumpulan data dalam pemetaan mutu pendidikan. Saya sangat berharap untuk dapat segera merealisasikan sehingga rapor mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Buol setiap tahunnya dapat dengan mudah dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini, sehingga juga menjadi potret bagi satuan pendidikan itu sendiri dan daerah atau pemerintah daerah dalam hal mengembangkan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan anak usia dini. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Pak Rian, silakan memberikan masukan ke Pak Tri. Pak. Terima kasih banyak, Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Isnaini Ramadan SOS MM. Kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Zubaida Rashid SPD. Yang kami hormati Ibu Host, Ibu Reski Aliani. Yang kami banggakan Pak Trihari Indra SPD. Terima kasih banyak. Tadi Pak Hari, saya panggilnya Trihari atau Indra? Biasa dipanggil apa? Hari ya. Hari apa? Hari Senin, Selasa? Hari Selasa, Rabu. Pak, Jumat. Oke, baik. Pak Indra. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dari laporan Pak Indra. Saya mulai dari belakang. Saya sukanya dari belakang sekarang, Pak Indra. Oke, kita mulai dari bagian penutup. Bagian penutup biasanya ada 2 item. Bagian penutupnya itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Sebentar, saya buka dulu. Izin, di bagian penutup kenapa bagian pertamanya itu latihan? Memang begitu disampaikan sama atau sistematikanya? Yang di penutup, Pak. Di bagian penutup itu diawali dengan latihan. Biasanya penutup itu 2 item. Kalau bukan kesimpulan,
biasanya kesimpulan dengan saran, tetapi yang kita muat di sini adalah kesimpulan dengan rencana tindak lanjut. Kenapa di bagian penutupnya Bapak dimulai dengan latihan? Latihan baru ada pertanyaannya lagi. FGD merupakan teknik pelatihan, B pendekatan pelatihan, C media pelatihan. Di Atau salah kesimpulan ketik? Pak, di halaman Di halaman 18. Atau Bapak yang share screen dari situ. Soalnya kok laporan diberikan ke saya seperti ini. coba saya coba share screen Pak. Oke. Oh, salah. Halaman 18. Di penutup Pak. Tunggu, saya cari dulu. Kenapa di bagian penutup di sini tadi agak berbeda? Coba saya buka bab 5. Yang ini Pak. Oh, itu evaluasi belajar. Kenapa ada halaman 18 kalau di sheet-nya di sini halaman 90? Halaman 90. Di filenya Pak, file halaman Ya. Tunggu, saya yang salah buka sebentar. Di sini kesimpulannya aktualisasi dilakukan sebagai wadah habituasi itu ya? Iya Pak, yang ini Pak, anunya ini Pak, lampiran Pak. Di halaman 50. Ya. Oke, di kesimpulan nanti dibuat poin per poin. Yang pertama sampaikan bahwa apakah kegiatan-kegiatan kreatif yang sudah direncanakan sudah selesai belum dilaksanakan. Sampaikan itu di poin pertama. Berikut di poin kedua menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar sudah diaktualisasikan, sudah dihabituasikan. Berikut poin ketiga, ada narasi yang menjawab isu. Oke, berikut di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut menyerahkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan FGD ke tim penjamin mutu. Itu menjadi kewajiban Bapak. Dan itu masih menjadi rangkaian kegiatan yang kita aktualisasikan. Jadi menyerahkan hasil evaluasi menjadi kewajiban, bukan menjadi rencana tindak lanjut. Berikut mencari referensi metode yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan. Oke, baik. Kalau mencari referensi, kemudian memanfaatkan teknologi seperti Google Form dalam mempercepat pemetaan mutu pendidikan anak usia dini. Oke. Tetap menerapkan nilai-nilai dasar. Boleh, betul. Nanti tambahkan 1 atau 2 poin lagi di dalam rencana tindak lanjut. Oke, baik. Pak Indra. Ya, Pak. Apakah isu yang diangkat kemarin kan mengenai rendahnya integrasi muatan lokal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang setelah dilakukan edukasi penguatan, bagaimana kondisinya, Pak? Kemarin kan ketika dalam menyusun kurikulum kan ada tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan masing-masing, Pak. Nah, yang di stop share saja, Pak Indra. Oh ya. Jadi menurut dari hasil
angket yang diberikan pada kegiatan kelima. Di situ kan ada angket berupa motivasi dan rencana bagaimana satuan pendidikan dalam meningkatkan peningkatan mutu khususnya di kurikulum. Adapun hasilnya itu kan tindak lanjut dari satuan pendidikan masing-masing, Pak, untuk bagaimana merevisi kembali KTSP di masing-masing satuan pendidikan, dan kemudian akan melalui Google Form lagi akan kita lihat seberapa besar adanya integrasi penguatan-penguatan lokal di satuan pendidikan. Mungkin seperti itu, Pak. Bisa saya jawab. Oke, baik. Berikut Pak Indra mengenai kemanfaatan. Apakah aktualisasi yang kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini memberikan dampak kemanfaatan dan memberikan kontribusi tidak terhadap sekolah? Ada tidak kontribusi yang dia berikan kepada sekolah atau dinas pendidikan secara keseluruhan? Ya, jadi untuk sekolah sendiri yaitu dengan adanya pelaksanaan FGD kemarin tentu saja menambah wawasan dari satuan pendidikan atau sekolah masing-masing yang menjadi peserta. Dan kemudian untuk dinas pendidikan sendiri yaitu tentu saja dari hasil rapor pelaksanaan FGD dapat menjadi pertimbangan dinas pendidikan dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Buon. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra. Saya kira cukup. Terima kasih banyak sudah melakukan aktualisasi ini penuh dengan tanggung jawab. Dan harapan kami sama seperti harapan Ibu Mentor tadi, bahwa ini tidak akan berhenti di sini. Kita akan tetap melanjutkan apa yang sudah kita rintis, apa yang sudah kita lakukan, karena yang kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut seperti yang dituliskan tadi menjadi sangat penting untuk diterapkan. Dan ingat, nanti rencana tindak lanjutnya tambahkan 2 poin. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan ke Pak Tri Hari Indra bahwa ini menjadi contoh, menjadi teladan di dalam setiap pelaksanaan kegiatan di kantornya nanti. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami serahkan kembali ke Ibu Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian atas masukan-masukannya. Pak Tri, mungkin silakan langsung closing statement Pak, atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BPSDM selaku penyelenggara pelatihan dasar ini. Mungkin ini adalah rangkaian kegiatan terakhir sebelum penutupan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kembali. Dengan adanya aktualisasi ini, saya menjadi tahu bagaimana apa sih itu nilai-nilai dasar ASN, kemudian bagaimana menerapkannya. Dan untuk Ibu Coach sendiri, terima kasih sudah membimbing, dan Ibu Mentor juga terima kasih sudah membimbing di satuan kerja. Dan terima kasih juga kepada Ibu host yang sudah menjadi host dalam pelaksanaan seminar kali ini. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya kira cukup untuk sesi Pak Hari. Pak Rian mungkin karena sudah akan istirahat sholat Jumat. Saya akhiri untuk Pak Hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu host. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak penguji, mentor, dan coach yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-sarannya yang membangun demi kesempurnaan dari aktualisasi Pak Hari. Dan kami juga mengapresiasi kepada Pak Hari yang sudah menyelesaikan aktualisasinya dengan menyediakan edukasi penguatan-penguatan lokal dalam kurikulum pada pendidikan anak usia dini melalui FGD responsif di Kabupaten Buol. Semoga apa yang diaktualisasikan dapat berlanjut
dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya muatan lokal di Kabupaten Buol. Baik, selesai sudah seminar aktualisasi kita dengan peserta ke-6 atas nama Saudara Tri Hari Indra SPD dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Penguji, apa bisa Pak Penguji, Saya bagaimana kira kita mau break dulu atau mau saya kira satu lagi? Saya kira break dulu, sudah waktunya nih, sudah 11.34. 11:30. Ya, saya sebenarnya bisa satu lagi sih. Hah? Ini lambat nanti deh, teman-teman yang dari Buol. Oh iya, baik. Iya, Kalau begitu enggak Iya, Bu. apa-apa. Kita break dulu kalau begitu. Kita break aja, nanti kita masuk lagi jam 2 ya Pak Rian. 2. Terima kasih Bu, izin leave ya. Ya, Ya, silakan Bu. Ibu Mentor, Pak Hari, terima Jam kasih. berapa Pak Rian? 1:30 boleh, Kak? Boleh, silakan. Ya, oke.